Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini dari salah satu orang yang juga pernah ngirim cerita ke kita, Le. Loh, gimana ceritanya? Sambungan? Ceritanya bukan sambungan, tapi yang ini pengalaman bapaknya. Gitu. Iwan? Bukan. Oh. Mas Febana. Yang mana gue lupa. Aduh, lu lupa gue masih ingat lu yang bacain soal itu, Pak. Oke ya, kita bacain. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Aku mau berbagi pengalaman ayahku nih, tentang pengalaman beliau ketika berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Maaf kalau agak panjang. Ini terjadi sekitar tahun 1990-an. Ayahku saat itu masih berkuliah, tepatnya masih semester 2. Saat itu ayahku diajak ikut kakak tingkatnya ke Alas Purwo. Kakak tingkatnya hendak melakukan penelitian dan mengajak ayahku agar lebih ramai. Ayahku ikut aja karena selain mau liburan, juga karena si kakak tingkat ini bilang bakal membiayai ayahku selama menemaninya di Alas Purwo. Jadi transportasi, akomodasi, konsumsi ayahku ditanggung sama kakak tingkatnya. Berangkatlah mereka ke Alas Purwo bertujuh. Yang 3 penelitian, 1 kakak tingkat semester lebih tua sebagai pengawas, 1 lagi jadi dokumentasi, yang 2 termasuk ayahku hanya menemani. Selama di Alas Purwo, mereka berkemah di sekitar pantai Triangulasi, sebuah pantai di Alas Purwo di mana menjadi lokasi penelitian. Di sana ayahku bisa lebih bersantai, jalan-jalan menikmati pemandangan, berkenalan dengan para ranger hutan, dan terkadang memperhatikan kakak tingkatnya yang sedang melakukan penelitian. Hitung-hitung belajar sambil lihat praktek langsungnya lah. Satu malam, ketika sedang bersantai, sayup-sayup rombongan ini mendengar suara nenek-nenek dari arah rimbunan hutan. Kacang, kacang, kacang nak, kacang. Tiba-tiba mereka melihat sesosok nenek-nenek yang muncul perlahan dari kegelapan hutan. Nenek ini membawa sebuah keranjang anyaman kawat. Kalau mungkin sering berpergian naik bus antar kota atau kereta api zaman dulu mungkin tahu wujud keranjang anyaman kawat ini. Biasanya dibawa penjual cangcimen, kacang kuaci permen, atau penjual air mineral dan minuman rasa-rasa. Nenek ini ternyata menjual kacang. Agak aneh sebenarnya, malam-malam di Alas Purwo ada nenek-nenek jualan kacang. Saat nenek itu mendekat, salah satu teman ayahku yang merasa iba hendak memborong semua dagangan nenek itu, supaya si nenek bisa segera pulang, mengingat saat itu sudah cukup larut malam. Aku translate ke bahasa Indonesia aja ya biar mudah. Nek, kacangnya berapa? 1 renteng. 1000-an nak. Ya sudah, saya beli semua nek, biar nenek bisa cepat pulang. Sisanya berapa renteng? Wah, terima kasih banyak nak. Ada 20 renteng. Saya kasih sama keranjangnya aja nak, saya gak bawa tas plastik. Wah, gak usah nek, ngerepotin. Udah nak, gak apa-apa, nenek masih punya banyak keranjang kayak gini di rumah. Ya udah kalau gitu nek. Ngomong-ngomong nenek rumahnya di mana? Nenek tinggal di desa Muncar nak. Lewat mana nek kalau pulang? Itu lewat jalan setapak di tengah alas, ujar nenek tersebut sambil menunjuk sebuah jalan setapak yang ada di antara rimbunan pohon.
Mendengar itu, ayahku dan teman-temannya merasa lega, karena berarti desa nenek ini tinggal tidak begitu jauh dari Alas Purwo karena bisa berjalan kaki ke sana lewat jalan setapak. Setelah berbasa-basi, nenek itu pun berpamitan untuk pulang dan mulai beranjak menuju jalan setapak. Rombongan ayahku pun melanjutkan bersantai sambil menikmati kacang yang dimakan bersama-sama. Meskipun bertujuh, kacang yang dibeli ini masih terlalu banyak. 20 renteng. Kalau serenteng isinya selusin, ada 240 bungkus plastik kacang. Pasti sisa beberapa. Seingat ayahku masih ada 5-6 renteng yang tersisa. Akhirnya disimpan kembali di keranjang anyaman kawat, lalu akhirnya mereka tertidur. Paginya, ayahku terbangun dan merasa lapar. Diambillah keranjang kacang itu untuk ngemil kacang lagi. Begitu diambil, ayahku kaget karena kacang yang semalam itu udah bukan kacang lagi, melainkan batu-batu berkilauan yang disimpan di dalam plastik. Waduh. Dalam kagetnya, teman-teman ayahku terbangun dan semua tertegun melihat kacang-kacang yang berubah jadi emas itu. Wah. Semua sempat terdiam. Ayahku yang memegang keranjang itu merasa takut. Takut karena emas ini adalah emas gaib. Dan yang gaib tidak seharusnya bersama dengan yang nyata. Ayahku takut akan ada konsekuensi yang muncul jika emas gaib itu dibawa pulang. Takutnya akan memakan tumbal. Ayahku pun spontan melemparkan keranjang itu ke arah laut di hadapan mereka. Begitu dilemparkan, teman-teman ayahku pun marah karena rezeki gaib mereka itu dibuang oleh ayahku. Semua pun mengejar keranjang itu ke arah laut. Anehnya, keranjang beserta emas gaib itu menghilang begitu saja. Bermenit-menit teman-teman ayahku mencari keranjang itu, namun tidak dapat ditemukan. Padahal aneh banget, keranjang itu anyaman kawat, dan batuan emas itu juga pasti berat. Jika tenggelam di pinggir pantai yang merupakan perairan dangkal, pasti masih terkejar dan dapat ditemukan, karena langsung dikejar begitu dilemparkan ayahku. Teman-teman ayahku sangat kesal dengan ayahku. Saking kesalnya karena mereka kehilangan rezeki nomplok, ada yang berniat mencari emas dari kacang yang telah dimakan semalam, lewat kotoran setelah buang air besar. Astaga. Namun ia tidak menemukan apa-apa di sana. Mohon maaf kalau agak jorok, tetapi itulah yang terjadi. Ketika ayahku bertemu dengan para ranger hutan, ayahku pun mencoba menanyakan tentang desa Muncar, tempat tinggal nenek misterius itu. Pak, jalan setapak itu tembus ke desa Muncar ya pak? Kemarin saya ketemu nenek-nenek, dia bilang rumahnya di desa Muncar, dan kalau pulang ke desa lewat jalan setapak itu. Tanya ayahku sambil menunjuk jalan setapak yang dilalui nenek misterius itu. Ya tembus nak, tapi kalau lewat situ bisa 2-3 hari perjalanannya. Jauh desanya. Perjalanannya susah, terjal, naik turun bukit. Bisa 2-3 hari tuh kalau orang dewasa yang sehat. Kalau nenek-nenek atau orang tua mah bisa lebih lama lagi. Ayahku kaget banget mendengarnya. Apa nenek misterius itu bukan manusia? Wallahualam. Bertahun-tahun setelah kejadian itu dan aku mendengar cerita ini dari ayahku, aku mencoba bercerita pada suatu forum. Ternyata ada orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Bertemu nenek penjual kacang di malam hari di Alas Purwo. Bedanya, teman dari kenalanku yang merespon cerita ini membawa emas itu, tidak dibuang seperti ayahku. Sampai saat ini, teman dari kenalanku itu gak pernah ditemukan setelah hilang di Alas Purwo. Kata kenalanku, nenek kacang ini merupakan urban legend di Alas Purwo. Jika orang yang menemukan emas jelmaan kacang itu dan membawa atau mengambilnya, maka itu akan ditukar dengan nyawanya. Kacang itu rumornya adalah perantara tumbal Alas Purwo. Wallahualam, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah membacakan. Sekian. Deket laut ya?
Gue tadi Iya. mikirnya gunung, bener-bener gunung hutan gitu. Alas Purwo. Oh iya ada pantainya Ada Le. pantai ya, Heeh. bener ya. Bener. Belum Oh pernah dulu sih. gue nggak sempet atau gue di Banyuwangi. Gue nggak ke Alas Purwo. Kita ke ini doang ya Bal ya? Baluran doang ya? Nggak ke Alas Purwo ya? Ya sih, tapi Alas Purwo emang ini banget. Kerajaan jin Le. Maksudnya lumayan epic lah, tenar gitu. Akan hal mistisnya kayak gitu. Tapi cerita nenek ini gue baru denger sih. Baru tahu gue. Sama gue juga. Urban Legend. Dan nenek penjual kacang. Iya. Tumbal cuy. Nenek-nenek tuh emang selalu jadi momok juga tuh. Ya Kalau kalau waktu itu Le, duit gaji ya, pesangon ya. Iya. Pesangon Itu aja tuh. pesangon tuh. Wah, gawat tuh. Tuker nyawa. Ini kacang. Kacang, aduh. Itu jadi emas. Emang nenek-nenek tuh, wujud nenek-nenek juga tuh. Kenapa tuh? Ya begitu, jadi momok aja beberapa kali. Jelmaan nenek-nenek. Iya kan, Nek? Ini Iya kan? yang sholat subuh, majelis. Sholat subuh, majelis. Itu di YouTube apa di Spotify ya? Di Spotify. Di Di YouTube. YouTube ya? Terus ini nenek-nenek yang itu kakek-kakek ya, yang genjot sepeda, goes. Iya, yang ada pocong ya? Iya, Belakang. iya. Dia meyakini itu adalah arwah dari istrinya. Istrinya. Romantis mistis tuh. Asli. Oke deh, Oke. mantep nih. Jadi teman-teman, walau alam kalau misalnya yang lagi ke Alas Purwo ya, ketemu Nek gitu. Kita mah juga udah sering ketemu Nek. Itu lekong Pak, beda neknya. Nggak ada apostrofnya. Kacang Nek. Keceng nek.